Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita hormati para pembina CSIT semuanya, para senior, para alim ulama, ustadz, ustadzah, ikhwan dan akhwat semuanya, khususnya kepada pengurus pusat CSIT Indonesia yang luar biasa menyelenggarakan acara malam ini megah, Makassar megah meriah ini. Tepuk tangan untuk pengurus dan seluruh panitia. Ya, Masya Allah. Terima kasih kepada CSIT Sulawesi Selatan dan juga panitia lokal. Masya Allah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan dan akhwat fillah sekalian, kita menyelenggarakan acara Munas hari ini. Pertama-tama kita berada dalam konteks global, konteks nasional, dan konteks organisasi CSIT kita. Dalam konteks global, hari ini, beberapa tahun ini, dan khususnya beberapa waktu terakhir, kita menyaksikan dunia sedang berubah luar biasa. Puncaknya adalah terjadi peperangan, bukan saja perang dingin atau ketegangan-ketegangan politik, tetapi juga perang persenjataan rudal yang menelan korban ribuan jiwa. Ada perang Israel Gaza, Palestina, ada Israel Iran, ada yang terbaru sekarang Israel Suriah. Memang peperangan terjadi di sana jauh, tetapi dampaknya kemana-mana termasuk ke Indonesia. Berdampak kepada dunia pertahanan keamanan, tetapi juga berdampak pada dunia ekonomi, dan tentunya terutama apa kira-kira konteksnya bagi kita sebagai umat maupun konteks kita kepada pelaku-pelaku di sektoral di bidang pendidikan. Maka kita semua yang ada di yayasan-yayasan, di sekolah-sekolah, mungkin kaki kita menginjak di tempat-tempat lokal masing-masing, tetapi pikiran kita tidak boleh diikat dengan keadaan lokalitas kita, tetapi kita tetap relevan dengan situasi perkembangan dunia. Apa yang diperlukan sekarang? Makin hari kita merasa penting untuk menumbuhkan kemampuan, keberdayaan, dan kemandirian kita sebagai umat dan bangsa. Tidak mungkin satu bangsa yang tergantung kepada pihak lain mampu bertahan dalam konflik yang semakin tegang di tingkat global seperti sekarang. Maka kemandirian bangsa, kemandirian umat itu adalah PR yang makin relevan untuk menjadi perhatian kita. Pertanyaannya adalah CSIT apa yang dilakukan? Sekolah apa yang dilakukan? Yayasan-yayasan apa yang dilakukan? Apakah guru-guru kita mengambil inspirasi terhadap perubahan di tingkat dunia ketika memberikan arahan kepada siswa-siswanya? Ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa relevansi kita terus diuji meskipun perkembangan dunia ini makin menjadi-jadi dan kita tidak bisa menebak arahnya kemana. Maka pada situasi seperti ini, yayasan-yayasan kita, sekolah-sekolah kita
harus mampu membangun kemandirian, menghilangkan ketergantungan, sehingga secara akumulatif kekuatan umat dan bangsa ini juga makin independen dan mandiri, dan kemudian bisa berlanjut perjuangan kita di bidang masing-masing, termasuk khususnya di bidang pendidikan ini. Oleh karena itu, sebelum kita mampu berkontribusi kepada dunia ataupun keumatan dan kebangsaan kita, maka di tingkat yayasan-yayasan dan sekolah-sekolah, masing-masing kita harus berpikir bagaimana yayasan dan sekolah kita makin mampu dan berdaya, makin mandiri. Itu saya kira konteks internasionalnya. Ya. Yang kedua, dalam konteks nasional, kita sekarang menyelenggarakan Munas JSCC di tahun 2025, belum genap pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Maka kita semuanya menyaksikan tidak ada presiden sepanjang sejarah Indonesia yang pendekatannya seperti Pak Prabowo ini. Dan kita hidup sekarang dan ke depan dalam situasi perubahan ini. Perhatikan, di setiap rezim pemerintahan pada umumnya, di mana saja, di Indonesia atau di luar negeri, maka akses ekonomi, politik, dan sosial itu selalu menjadi perhatian pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan pada saatnya. Maka kaum elit, kalau dalam bahasa Al-Quran istilahnya al-mala, itu selalu bergandeng tangan dengan pemerintahan siapapun mereka. Tetapi yang sekarang bukan hanya kaum elit yang dirangkul, tetapi juga perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil, pendekatan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan ini luar biasa. Jadi yang di atas dirangkul, yang di bawah dirangkul, diperhatikan. Maka program-program tentang apa sekarang? Sekolah unggulan, sekolah rakyat, apalagi? Makan siang gratis, makan bergizi gratis, apalagi? Koperasi merah putih, apalagi? Ini konteks nasional kita. Dan ini kita harus akui bahwa ini pendekatan yang luar biasa dan baik. Bukankah umat Islam itu memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, kaum duafa, fakir miskin. Dan itulah sekarang yang sedang dirangkul oleh pemerintah. Oleh karena itu pertanyaannya, apakah kita sebagai umat, apakah kita sebagai pejuang di bidang pendidikan masih tetap bisa relevan dalam situasi seperti ini kalau program-program yang menyentuh masyarakat di bawah itu kemudian kita menjadi penonton saja. Pertanyaannya adalah ketika program itu bergulir, apakah kaum keumatan yang berada di depan ataukah mereka-mereka yang berbeda kepentingan memanfaatkan situasi perubahan ini. Oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa kita selalu tetap relevan dengan perkembangan yang ada dan JSIT harus terdepan untuk merumuskan kembali apa langkah kita ke depan supaya kita tetap bisa relevan di situasi yang terus berubah seperti ini. Yang ketiga, konteks organisasi JSIT kita. Kita mengalami perjalanan yang panjang. Sejak tahun 2022 kita mendirikan JSIT. Beliau-beliau ini luar biasa. Kita mengucapkan terima kasih ustadz-ustadz kita yang berada di sini, para pendiri semuanya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi amal jariah. Ya, kita yang generasi muda mewarisi dari beliau-beliau. Pertanyaannya, tahun 2002 itu hampir 25 tahun, 20 tahun lebih. Jadi JSIT dulu didirikan 20 tahun lalu, situasinya berbeda.
Maka SIT yang ada saat itu adalah SIT yang menjadi terobosan karena memecahkan persoalan saat itu. Utamanya apa contohnya? Yaitu dulu kalau orang mengirimkan anaknya di pondok pesantren takut. Karena takut ketinggalan zaman. Tapi kalau menyekolahkan ke sekolah umum, mereka juga takut nggak bisa sholat. Lalu hadirlah SIT yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum, maka istilahnya terpadu. Kemudian istilah terpadu itu berkembang dalam beberapa aspek-aspek yang lain. Artinya kemudian SIT itu membawa terobosan, menghadirkan inovasi dan orang-orang mendukung SIT, maka di mana-mana sekolah Islam terpadu itu dicari oleh orang dan wali muridnya banyak. Termasuk di Sulawesi, betul? Pertanyaannya sekarang sekolah-sekolah lain juga mengembangkan hal yang sama. Kalau mau belajar Quran dulu SIT terdepan di sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Kalau sekarang pelajaran Quran di mana-mana. Pendekatan terpadu dulu ini unik, sekarang ada di mana-mana. Pertanyaannya tahun 2025 telah hadir dan ini sudah 20 tahun. Inovasi apa lagi yang dibutuhkan agar JSIT tetap relevan, dan saya kira antum semuanya, kita semuanya hadir di sini untuk menghadirkan relevansi bagi SIT ke depan untuk kita di Indonesia. Jadi ini hari ini. Jadi kita rumuskan hal baru supaya tetap relevan. Yang kedua, kita menandai sejarah baru tahun 2025 ini, yaitu tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi bagaimana? Tempo hari kita ini bentuknya yayasan JSIT. Anggotanya yayasan-yayasan juga. Gitu kan? Jadi yayasan punya yayasan. Yayasan anggotanya yayasan. Itu kemarin. Tapi mulai hari ini dalam Munas ini pulang nanti kita sudah menjadi organisasi yang lebih akomodatif, yang mendengarkan aspirasi anggota kita semuanya, karena bentuk kita nanti adalah insya Allah berupa perkumpulan JSIT. Ini menandai perubahan besar bahwa JSIT akan menjadi organisasi yang besar, ya, yang menjadi organisasi yang besar. Dan yang kedua, untuk bisa seperti itu, partisipasi antum kita semuanya akan difasilitasi. Lebih baik lagi. Dan karenanya ide-ide dari bawah tidak boleh tersumbat, tidak ada keraguan, kesungkanan, maka kreativitas, inovasi, inisiatif dari antum semuanya ini betul-betul menjadi penciri dari jaringan kita. Jejaring namanya JSIT itu jaringan. Jaringan itu yang paling penting itu bukan penghubungnya, tapi yang paling penting adalah simpul-simpulnya. Maka konten provider bagi sebuah jaringan itu adalah simpulnya, karena kekuatannya ada di sana. Sebenarnya yang namanya kekuatan JSIT tidak terletak pada pengurus pusatnya, tapi terletak kepada simpul-simpul itu, yaitu yayasan-yayasannya. Maka sudah saatnya setelah ini yang berperan besar bukan hanya pengurus-pengurus JSIT, tapi juga pengurus-pengurus yayasan kita di seluruh Indonesia. Dan oleh karena itu yang terakhir yang ingin mau kita sampaikan adalah program kita nanti sangat tergantung bagaimana keberdayaan dan revitalisasinya bagi yayasan-yayasan kita. Jadi kita ingin yang hadir di sini mungkin banyak dari sekolah, tapi sebagian juga datang dari yayasan. Besok-besok lagi setelah ini yang kita ingin tekankan adalah bagaimana yayasan-yayasan kita hidup. Yayasan-yayasan kita hidup, bukan hanya sekolahnya tapi juga yayasannya, sehingga yayasan itu mampu menghadirkan kemandirian
dan juga menghadirkan ekosistem pendidikan termasuk kesejahteraan guru, karyawan dan seluruh yang terlibat di yayasan itu. Itulah agenda-agenda kita ke depan, dan untuk itu yang terakhir agar kinerja sekolah kita, pendidikan kita tetap bisa memberi solusi bagi persoalan umat dan bangsa, maka rumusan daripada guru-guru terhadap apa yang harus kita ubah, kita perbaiki dan kita tingkatkan dalam pendidikan anak-anak kita terus menjadi perhatian hari demi hari untuk SIT kita. Mudah-mudahan beberapa poin tadi, konteks globalnya, konteks nasionalnya, konteks JSIT-nya, dan PR-PR ke depan yang perlu kita lakukan itu menjadi perhatian kita selama Munas, dan antum semuanya dan kita semuanya akan mengawal itu bersama-sama. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi